全部の攻撃をまともに受けてるから体力の振り回してはいけませんよ。相手はプロ。技が決まった。こんなにガリガリじゃひびでも入った。 Halo semuanya. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Genka Dokugaku episode ke-8 nih. Di episode sebelumnya, setelah Hobin membasahi seluruh ruangan, dia tuh ditampar habis-habisan oleh Taehun. Nah, dia yang tidak ingin terus-terusan ditampar, dia pun memberikan serangan calf kick. Namun, tamparan dari Taehun terasa baginya. Dia sempat ingin menyerah sekarang, tapi untuk mendapatkan cuan dari kontennya, dia tuh harus bertahan selama 3 menit. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah Taehun mendapatkan serangan, dia pun kesal kepada Hobin. Di pikiran Hobin, dengan membasahi ruangan bisa mengunci pergerakan dari Taehun. Namun, prediksi Hobin ternyata salah. Hal tersebut ternyata tidak mempengaruhi gerakan Taehun sedikit pun. Meskipun ruangan basah, Taehun bisa memberikan serangan dengan cepat. Dia teringat saat melawan Pak Go, dia masih bisa menghindar. Namun ketika melawan Taehun, semua gerakannya ternyata sangat mudah ditebak. Dan duar. Nah, meski Taehun jago dalam bertarung, Hobin masa bodoh dan akhirnya dia pun melayangkan tendangannya. Dan itu membuat Taehun kesal. Sambil terengap-engap, Hobin berbicara di dalam hati. Kalau semua pukulan yang dia layangkan ternyata menguras tenaganya. Hobin pun memberikan tendangannya lagi, tidak juga dengan Taehun yang memberikan pukulan, dan duar. Setiap tendangan yang Hobin layangkan, pasti dia selalu berteriak, dan itu lama-lama membuat Jigsaw kesal. Lagi dan lagi, Hobin memberikan tendangan calf kick. Nah, Jigsaw yang melihat itu keheranan dong, kenapa Hobin ngotot cuma pakai calf kick doang sih? Saat Hobin mau memberikan tendangan calf kick lagi, ternyata itu hanyalah tipuan. Alhasil tackle pun dia gunakan. Hobin sempat khawatir kali ini, karena dulu dia pernah gagal saat melakukannya kepada Pak Go. Tapi menurut Bapak Kepala Ayam, kegagalannya disebabkan oleh kesalahan cara menggunakan tekniknya. Dan sekarang double leg tackle, dan duar. Dan ya, Hobin berhasil menumbangkan Taehun. Tapi sepertinya ada yang aneh. Mana mungkin segampang itu mengalahkan Taehun, kata Jigsaw yang melihat keberhasilan Hobin. Saat Hobin mau memberikan serangan selanjutnya, dia teringat perkataan Bapak Kepala Ayam, kalau dia tidak boleh melayangkan tinju, lawanmu itu seorang pro. Sekalinya tidak kena, dia akan langsung membalas. Hobin pun memberikan serangan kuncian ke leher Taehun. Nah, tujuan Hobin berlatih menggantung di lemari itu ternyata untuk memperkuat kunciannya, bejir. Teknik ini bernama crosscock. Teknik ini perlu waktu 10 detik untuk membuat lawan pingsan. Tapi Taehun tetap santuy, bejir. Dia pun bilang, "Hei, kakimu gak mengunci tuh." Nah, dari situ Taehun menyadari kalau Hobin baru pertama bertarung. Kegagalan dari Hobin membuat dirinya mendapati beberapa pukulan dari Taehun. Pada saat Hobin mempelajari teknik itu, Bapak Kepala Ayam pernah memberitahu untuk jangan terbawa emosi. Ini berlaku bukan untuk lawan, tapi untuk dirimu sendiri. Kalau kau pemula, semakin dianjurkan untuk berhati-hati. Lakukan perlahan dengan tenang sesuai urutan. Nah, hanya karena takut kunciannya lepas, dia jadi lupa mempertahankan posisi paling dasar, kata Hobin dalam hati. Terlihat komenan dari netizen yang mengatakan bahwa Taehun sebenarnya sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Memang benar Taehun membiarkan dirinya tertangkap, karena sejak awal dia sengaja terkena tackle itu untuk merampas sepatu Hobin. Ternyata dari awal serangan Hobin tidak mempan kepada Taehun sedikit pun. Namanya juga atlet pro. Dengan senang, akhirnya Taehun bisa memakai jurusnya dengan menggunakan sepatu Hobin. Berpindah scene, dilihatkan Munseong sedang menonton siaran langsungnya Hobin nih. Nah, di situ juga terdapat Bomi yang ditawari untuk nobar. Dikarenakan dia masih marah sama Hobin, dia tuh menolak untuk menonton. Berkali-kali Munseong membujuk Bomi. Ketika Munseong bilang kalau Hobin berhasil membalas, tanpa aba-aba, Bomi langsung melihat ke arah HP yang Munseong pegang dong. Apakah Hobin menang? Tanya Bomi.
技が決まった。 Tidak, tekniknya nggak sempurna, jawab Munseong. Teknik yang tidak sempurna dari Hobin, Munseong tuh sudah tahu hasilnya. Maka dari itu dia mematikan HP-nya supaya Bomi tidak melihat kegagalan Hobin lagi. Kembali ke sisi Hobin, dia yang termenung akibat usahanya 1 bulan sia-sia. Jigsae pun berteriak supaya Hobin untuk segera sadar. Wah, rasanya gak licin ya, kata Taehun yang mencoba sepatunya. Ketika Hobin sudah putus asa, terdapat dukungan dari semua penontonnya. Begitu juga dengan Jigsae yang berteriak menyadarkan Hobin. Woi Hobin, apakah kau sudah tidak butuh uang? Mendengar itu, Hobin pun tersentuh dan bangkit kembali. Hobin teringat kata bapak kepala ayam. Taekwondo itu harus menggunakan kedua kakinya supaya kuat. Dan sekarang, Taehun menggunakan sepatu airnya di kaki kanan. Berarti dia akan menendang menggunakan kaki kirinya. Menurutnya, masih ada kemungkinan untuk bisa menang nih. Tanpa disadari, telapak kaki Taehun sudah di depan mata Hobin dong. Loh, kenapa kakinya bisa sejauh ini? Kata Hobin. Dan duar. Seketika Hobin tidak bisa bernafas karena terkena hantaman tersebut. Seperti halnya perkataan bapak kepala ayam, jika terkena serangan kakinya, kepalamu pasti akan langsung kosong. Pandangan Hobin pun juga menjadi buram. Dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan saat ini. Tanpa arah yang jelas, Hobin pun berusaha menyerang. Serangan sia-sia darinya dapat dengan mudah dibalikan oleh Taehun. Nah, Jigsae yang melihatnya dari kejauhan pun meminta ampun kepada Taehun untuk menghentikan semua ini. Tetap saja Taehun menyerang Hobin dengan teknik andalannya dan duar. Sambil merendahkan Hobin yang tumbang, dia pun menagih channel yang sekarang harus menjadi hak miliknya. Tanpa diduga, ternyata Hobin bangkit lagi dengan keadaan badan gemetar kesakitan. Hobin terus mengingat atas usaha latihannya dan membuat tubuhnya menjadi kuat untuk bisa bertahan. Dia pun bilang, cara orang amatir mengalahkan petarung taekwondo. Melihat Hobin bangkit, Jigsae pun berteriak menyuruh Hobin berhenti. Dia juga keheranan kepada Hobin. Apa uang sepenting itu bagimu? Kenapa kau sampai sejauh ini, Hobin? Dari situ, Hobin teringat semua perlakuan Taehun kepada Jigsae yang membuat dia malu di hadapan gaul. Dan perasaan itu sama seperti yang pernah Hobin rasakan. Dalam hati Hobin mah, pertarungan kali ini bukanlah demi uang. Nah, kemudian demi menghindari teknik taekwondo yang bisa menyerang dari segala sisi, dia pun berpindah ke toilet yang begitu sempit. Taehun pun melayangkan serangan andalannya. Ternyata serangan tersebut bisa dihindari Hobin dan malahan menjatuhkan Taehun. Hobin teringat semua latihannya. Dia berniat mengakhiri pertarungan kali ini dengan gerakan terakhirnya. Kali ini dia pede akan berhasil. Kembali ke sisi Munseong dan Bomi. Saat ini Munseong terkejut ketika kembali menonton live-nya Hobin. Gerakan ini berbeda dari yang tadi. Yang ini lebih sempurna, kata Munseong. Nah, dari sudut pandang Taehun, ternyata dia tidak menganggap Hobin sebagai manusia, melainkan mainan untuk memenuhi hasratnya. Tapi sekarang mainan itu malah membuatnya tak berdaya. Dan saat ini Hobin melakukan kuncian begitu erat. Sampai-sampai Taehun melakukan tap out seperti di pertarungan dalam ring. Jika di dalam ring, tap out itu menandakan kalau dirinya sudah mengakui kekalahan dan gong pasti akan berbunyi. Tapi pertarungan kali ini di luar ring. Bagi Hobin yang seorang amatir, dia tidak menyadari kalau Taehun sudah melakukan tap out. Jigsae yang melihat itu bergegas menyusul Hobin dan menghentikan Hobin karena takut jika Taehun lock out dari dunia. Namun ternyata Hobin tetap fokus dengan apa yang telah ia pelajari dari bapak kepala ayam. Tidak peduli seberapa kerasnya Jigsae berteriak, suaranya tak akan bisa didengar. Dan jika dirinya mau sukses melakukan baseball choke atau kuncian, dia tuh harus menghitung 10 detik lalu lepaskan. Kalau tidak begitu, lawan akan bangun lagi. Dan boom! Samar-samar, Taehun bermimpi mengingatkan dirinya yang terkapar kalah karena kuncian. Nah, taekwondo itu tidak lemah di dunia MMA, tapi Taehun yang sudah menggantungkan harapannya ternyata terhalang tembok yang sangat besar.
Wah, yang mengalahkan Taehun dulu kok sama kayak Munseong ya guys. Taehun yang pingsan, Diksae berniat mengajak Hobin kabur meninggalkan Taehun. Namun hal tersebut tidak dituruti Hobin. Dan malahan dia memijat kaki Taehun sambil menunggu dia sadar. Tanpa disangka, Taehun tiba-tiba langsung bangun dan hendak mengajar mereka berdua. Hobin memberitahu dong kalau dirinya hanya khawatir terhadap Taehun. Dia juga memberikan jam tangan Taehun yang sempat terjatuh saat pertarungan. Menurutnya, jam tangan itu mungkin penting bagi Taehun. Maka dari itu, dia memungutnya dan mengembalikan kepada Taehun. Sambil kesal, Taehun pun pergi dan memperingatkan jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Kalau tidak, dia tidak akan segan-segan menghabisi Hobin. Kepergian Taehun membuat Hobin merasa lega. Dengan keadaan badan berkeringat, dia malah mempromosikan sebuah produk bejir. Singkat cerita, live streaming pun selesai. Yang tersisa sekarang adalah tugas Gaul sebagai editor. Video yang diedit Gaul pun telah ditonton lebih dari 3 juta kali. Dan jumlah subscribernya tembus 190.000. Nah, keesokan harinya di sekolahan nih, Hobin dan Diksae membanggakan hasil editannya Gaul. Tapi sampai saat ini, Hobin masih belum tahu dampak akibat mengupload video tersebut. Inilah akhir dari Genkaku Gaku episode yang ke-8 ya guys. Bagaimana keseruan kelanjutannya? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.